Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang paparan internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat komputer di seluruh dunia. Dengan memanfaatkan protokol komunikasi standar seperti TCP atau IP, internet memungkinkan pertukaran informasi, komunikasi, dan akses ke berbagai layanan online. Ini telah merubah cara kita bekerja, belajar, berkomunikasi, dan mengakses informasi dalam skala global. Sejarah internet pada tahun 1996 dimulai dengan proyek ARPANET yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan jaringan komunikasi yang dapat bertahan dalam kondisi darurat. Beberapa tonggak penting dalam sejarah internet. Tahun 1970, setahun setelah dibuat, internet melakukan pengembangan protokol TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internal Protocol, sebagai dasar komunikasi internet. Dan pada tahun 2020, dalam rentang waktu 51 tahun, internet membuat perkembangan teknologi seperti Internet of Things atau IoT dan mengimplementasikan jaringan 5G, membawa internet ke dimensi baru. Bagian-bagian internet. Bagian-bagian utama internet melibatkan infrastruktur fisik dan layanan yang memungkinkan pertukaran informasi. Berikut adalah beberapa bagian kunci internet. Infrastruktur fisik. Yang pertama ada kabel serat optik, yaitu media transmisi utama untuk mentransfer data dalam bentuk cahaya, memberikan kecepatan tinggi dan keandalan. Yang kedua ada satelit, digunakan untuk koneksi di daerah terpencil atau sebagai alternatif ketika infrastruktur darat tidak praktis. Yang terakhir ada jaringan nirkabel, termasuk teknologi seperti Wi-Fi dan jaringan seluler, memberikan koneksivitas tanpa kabel untuk perangkat. Layanan internet. Yang pertama ada email, memungkinkan mengirim pesan elektronik secara instan. Yang kedua ada web browsing, akses ke berbagai situs web dan sumber daya online menggunakan browser web. Yang ketiga ada streaming, penyediaan konten multimedia seperti video dan musik secara langsung melalui internet. Yang keempat ada media sosial, platform untuk berinteraksi, berbagi, dan terhubung dengan orang lain secara online. Yang terakhir ada e-commerce, perdagangan elektronik yang memungkinkan pembelian dan penjualan barang dan layanan secara online seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Protokol dan standar. Protokol dan standar internet adalah seperangkat aturan dan spesifikasi teknis yang memungkinkan perangkat dan sistem berbeda untuk berkomunikasi dan beroperasi secara bersamaan di internet. Yang pertama ada TCP/IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, terdiri dari Transmission Control Protocol atau TCP untuk pengirim data yang andal dan Internet Protocol untuk identifikasi data rute data. Kedua ada HTTP atau HTTPS, Hypertext Transfer Protocol atau Secure. HTTP digunakan untuk transfer data tanpa enkripsi, sementara HTTPS menyediakan transfer data yang aman melalui enkripsi atau SSL dan TLS. Yang ketiga ada DNS atau Domain Name System, memungkinkan pengguna menggunakan nama domain alih-alih harus mengingat alamat IP numerik yang kompleks. Keamanan internet. Keamanan internet mencakup serangkaian tindakan dan protokol yang dirancang untuk melindungi data, perangkat, dan jaringan dari ancaman keamanan. Beberapa aspek keamanan internet melibatkan enkripsi data, firewall, anti-malware, dan kebijakan keamanan. Pengaruh sosial dan ekonomi terhadap internet. Pengaruh sosial dan ekonomi internet menciptakan perubahan mendalam dalam cara kita berinteraksi, bekerja, dan berpartisipasi dalam masyarakat global. Namun, perlu diingat bahwa ada tantangan seperti kesenjangan akses, privasi, dan dampak psikologis yang juga perlu diatasi. Pertama, ada koneksi global. Dalam segi sosial, memfasilitasi komunikasi lintas batas, memungkinkan pertukaran budaya dan pengalaman. Dalam segi ekonomi, mendorong pertumbuhan bisnis, internasional, dan kolaborasi lintas negara.
Pendidikan online dari segi sosialnya membuka akses pendidikan global, menghubungkan siswa dan pengajar dari berbagai wilayah atau region. Dalam segi ekonomi, mendorong industri edtech dan menciptakan peluang baru dan pengembangan dalam distribusi konten pendidikan. Tantangan dan isu kontemporer internet. Dalam segi keamanan privasi, tantangan pengumpulan besar-besaran data pribadi, risiko pelanggaran keamanan data, dan kekhawatiran tentang penggunaan data tanpa izin. Dalam segi isu kontemporernya adalah perdebatan tentang batas-batas privasi online dan pengaturan yang efektif. Disinformasi dan hoax. Dari segi tantangannya, penyebaran cepat informasi palsu atau menyesatkan melalui platform media sosial. Isu kontemporernya adalah upaya untuk memerangi disinformasi dan mempromosikan literasi digital. Masa depan internet terlihat cerah dengan terus berkembangnya teknologi yang membuka peluang baru dan meningkatkan cara kita berinteraksi dengan dunia digital. Perkembangan ini akan memerlukan perhatian terhadap keamanan, regulasi, dan tantangan etika yang mungkin timbul seiring dengan kemajuan tersebut. Masa depan internet makin berkembang dengan adanya IoT, jaringan 5G, web sinematik, teknologi kecerdasan buatan atau AI. Kesimpulan dari paparan tersebut adalah internet ini mencakup peran krusial dalam menghubungkan dunia, menyediakan akses informasi yang kuat dan luas, dan memungkinkan kolaborasi global. Seiringnya perkembangan, internet terus menjadi kekuatan utama dalam transformasi digital, memberikan dampak signifikan pada komunikasi, bisnis, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Kendati memberikan manfaat besar, tantangan seperti keamanan dan privasi juga menjadi perhatian penting dalam pemanfaatan internet. Terima kasih telah mendengarkan paparan tentang internet dari saya S. Maulana Nantarian. Apabila ada kurang dan kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.